Sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya DPP Indonesia dan rekan saya Octavian Haryanto dari SMA Katolik Suropati Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang optimalisasi karbon aktif cangkang bekicot dengan aktivator HCl versus H2SO4. Pertama-tama, apa itu karbon aktif dan mengapa karbon aktif dibuat? Sebelum itu, mari kita lihat kondisi saat ini. Dapat dilihat bahwa saat ini terdapat banyak sampah plastik di perairan dunia. Sampah plastik ini akan terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang memiliki diameter kurang dari 5 mm. Batas ukuran mikroplastik belum ditentukan secara pasti, namun biasanya dalam penelitian ukurannya didefinisikan 330 mikrometer kubik. Mikroplastik memiliki sifat mudah menyerap bahan kimia. Walaupun ukuran mikroplastik begitu kecil, namun mikroplastik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan manusia. Mikroplastik dapat dengan mudah terkonsumsi oleh ikan karena ukuran begitu kecil. Mikroplastik dapat menyebabkan keracunan, penyumbatan pencernaan, dan masuk ke dalam aliran darah ikan sehingga ikan dapat mati. Kemudian pada manusia sendiri, mikroplastik dapat masuk secara tidak sengaja oleh manusia lewat ikan yang terkontaminasi dan air yang tercemar oleh mikroplastik. Pada manusia sendiri, mikroplastik dapat menyebabkan keracunan, rusaknya organ pencernaan dan sel dalam tubuh, perubahan DNA, bahkan menyebabkan kanker. Kasus paling parahnya adalah kematian. Dampak mikroplastik begitu besar. Lantas apa sih solusinya? Solusinya adalah karbon aktif. Karbon aktif merupakan materi yang dapat menyaring benda-benda berukuran kecil. Bahan dasar pembuatan karbon aktif sendiri beragam. Salah satunya yaitu cangkang bekicot. Mengapa harus cangkang bekicot? Cangkang bekicot seringkali dipandang sebelah mata dan dibuang begitu saja. Padahal cangkang bekicot memiliki potensi yang besar untuk menyaring benda-benda berbahaya yang ada di dalam air. Kandungan berbahaya tersebut salah satunya adalah mikroplastik. Untuk membuat cangkang bekicot menjadi karbon aktif, dapat dilihat pada diagram arus berikut. Pertama-tama, cangkang bekicot dibersihkan. Kemudian cangkang bekicot dihaluskan, lalu masuk dalam proses pirolisis. Pirolisis merupakan proses pembakaran tanpa adanya oksigen. Setelah cangkang bekicot menjadi karbon, lanjut diaktifkan menggunakan aktivator HCl dan H2SO4 dengan cara direndam. Dan didapatlah karbon aktif dari cangkang bekicot. Untuk membuat karbon aktif yang baik, maka dibutuhkan pula aktivator yang baik. Di sini kami akan membandingkan HCl dan H2SO4 terhadap daya serap karbon aktif yang dihasilkan. Setelah dilakukan uji coba, dihasilkan data sebagai berikut. Dari data tersebut terlihat bahwa karbon aktif yang diaktifkan menggunakan aktivator H2SO4 memiliki daya serap yang lebih tinggi dibandingkan karbon aktif yang diaktifkan dengan aktivator HCl, yaitu sebesar 865,1 mg per gram. Mengapa H2SO4 menjadi aktivator yang lebih baik dibanding HCl? Ketika menjadi aktivator, HCl dan H2SO4 akan memakan senyawa organik yang ada di cangkang tersebut. Saat HCl dan H2SO4 memakan senyawa organik tersebut, maka akan menghasilkan gas CO2. Gas CO2 tersebut berbentuk gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung tadilah yang akan membentuk permukaan dari karbon aktif tersebut. H2SO4 dapat menghasilkan karbon aktif dengan daya serap yang lebih baik karena H2SO4 dapat menghasilkan gelembung yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan HCl. Gelembung akan membentuk permukaan karbon aktif sehingga semakin banyak dan semakin besar gelembung yang dihasilkan, maka semakin luas permukaan yang terbentuk dan semakin banyak pula menyerap cairan. Dari data hasil penelitian tadi, dapat disimpulkan bahwa H2SO4 adalah aktivator yang lebih baik dibanding HCl, sebab karbon aktif yang dihasilkan oleh H2SO4 memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada HCl, sehingga memiliki daya serap yang lebih besar pula. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.